tanda calon kekasih Allah pertama adalah alladzina yastami'unal qaulah. Ketika jenengan mendengarkan wejangan pitutur ajaran dinul haq Rasulullah, hati jenengan bisa membuka diri, menerima. Hati sampean menerima dengan ajaran itu. Bahkan jenengan kadang-kadang, oh ya iki sing tak goleki, ya iki sing bener. Nah itu awal tetanda Anda nanti akan menjadi kekasih Allah, berarti calon. Kedua, wayat tabiuna aksanahu. Iku Az-Zumar ayat 18. Jenengan ini akan mengikuti apa yang terbaik di situ. Artinya apa yang jenengan dengarkan, keilmuan itu, ajaran itu jenengan praktekkan di dalam setiap laku. Ahwal jenengan, keadaan hati sampean itu akan berhukum dengan petunjuk hidayah yang ada di ajaran itu. Contoh, sholat. Petunjuknya bagaimana? Biar kau bisa bertemu Allah. Inni wajhatu wajhiyah. Dengan sistem dzikir sirul asrar. Jenengan jalankan. Ini ki wayat tabiuna aksanahu. Nah, nyun sewu Pak, ketika jenengan melakukan hal ini, berarti pasti di dalam hati sampean itu ada sebuah kerinduan untuk bertemu Allah, tapi belum bertemu. Su'aul basyirah, tapi belum sampai ke aidul basyirah. Ini disebut salikin atau sairin, mereka dalam perjalanan atau proses tahali, ya, proses tahali, proses pembersihan syirik, keimanan di dalam hati jenengan. Ketika dia itu belum bertemu Allah, kok sudah isdet, alias sudah mati, dari pertanyaan apakah dia itu nanti bisa sampai pada Allah. Ini sering kami sampaikan Pak. Proses yang belum sampai pada Allah ketika kita di dunia ini, tapi sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, didorong atas rasa rindu itu, maka Allah sendiri yang akan menjemputmu, membimbing kau. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Saya kulu dan ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Iki wong jenenge ngerepotno Gusti Allah. Budal ngaji njaluk dijemput. Wis sekarang sampean pengen ngerepotnya apa gak? Nek gak budal dhewe. Artinya apa? Udah. Sisa umur kita Pak, entah tinggal berapa tahun. Gunakan lekas untuk bertemu Allah. Caranya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Lekaslah. Lepasen rasa iman keakuanmu sebagai makhluk yang nyapo-nyapo. Dengan cara sistem di dalam surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Esok sampai sore, bengi pun yang lama juga begitu. Gunakan, sibukkan hatimu bertemu Allah lewat berzikir. Muaranya di dalam sirul asr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdirimu, rukukmu, sujudmu, dudukmu, berbaringmu, gunakan untuk berzikir pada. Artinya ingat, sadar hati ini bahwasannya yang berlaku semua adalah Allah. Ini belum bertemu Pak, ya. Walaupun belum bertemu jenengan kok sudah ada seperti ini. Hukum ini bisa dipertanggungjawabkan. Buka surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji, ini bukan mukhlason yang janji, Allah yang berjanji sendiri akan menjemputmu pada waktu yang ditentukan akan bertemu. Udah, tinggal dikembalikan pada jenengan. Bagaimana sudahkah dalam hatimu untuk bertemu Allah? Ternyata kulo survei sak dunyo Pak, selama 23 tahun ini mayoritas orang dalam hal beramaliyah apapun, mayoritas gak ingin bertemu Allah. Sebabnya ingin bertemu Allah iku mati hari ini. Gak ngoten nggih?
Akhirnya bertemu apa? Lillahi ta'ala diartikan kita bertemu surga, bertemu pahala, sehingga apapun pekerjaan ibadah kita orientasinya itu lillahi ta'ala, diartikan bertemu dengan pahala atau nggak bertemu Allah. Ini survei saya. Sampai saya itu dibenci, dicaci karena alasan itu rahasia Allah, nggak boleh digelar di luar, harus disampaikan orang tempat khusus, orang yang sepaham aja. Prinsip boleh berbeda, tujuan yang tidak berbeda. Saya punya prinsip apa? Orang yang paham asalnya ora paham, oleh paham ngrungokno keterangan. Kalau ilmu ini hanya saya sampaikan pada orang yang paham tok, padha karo saya nguyai segoro, percuma. Harus ku sampaikan pada mereka yang belum paham. Urusan pertama gap, mohon maaf lo ya, bertolak belakang. Oh, iku kejeron. Misalnya, iki ilmu bingung, dari kadolalah. Bahkan sampai Rasulullah dikatakan, mohon maaf, tukang sihir pada saat itu, Pak. Rasulullah mincina sebagian daripada orang gila, kata orang kafir Quraisy atau kafir kaum Taif. Bencinya setengah mati, nggak apa-apa. Dasar saya ada. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Di belakang ditutup walau karihal musyrikun. Walaupun banyak mereka yang mencaci. Lah, nek sing disampaikno iki wong paham-paham gak ono cacian, Pak. Mek ngene-ngene tok, manduk-manduk. Kadang manduk gak balik. Iku jenenge wong keturon. Tapi kalau kita sampaikan di tengah-tengah mereka yang belum paham, ada gap. Dan inilah awal dari pembuka kefahaman di situ. Mungkin ratusan orang, entah orang 10 atau 1, nanti kalau tidur jangan angen. Iya bener omongan wong gendeng maneh. Nek dingen-ngen, aku iki gak iso ngadeg, gak iso rukuk, nek gak ono sing ngrukukno. Nak ngoten nggih. Akhirnya mang ngomongi gendeng, sekarang gendengin nang Allah. Wis bener, ya wis, akhirnya mengikuti, Pak. Istilah saya ini jaring iwak, Pak. Saya tidak harus dapat semua banyak ikan, enggak. Oleh urusannya Allah. Yang penting jolo sudah saya tabarkan, seret. Oleh gadul monggo, sili ya monggo. Walaupun nggak dapat ikan mujair. Siapa ngerti? Di situ nanti dapat anak jair, otomatis ini nanti akan jadi ikan jair otomatis nih. Jadi itulah sebagai dasar saya. Mengapa? Secara manusiawi itu rahasia Allah, saya buka secara umum karena liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ada yang di belakang walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum sampaikan. Tapi resikonya sampean tahu sendiri, ya. Saya ngalami sendiri mulai tahun 2000 sampai 2009 itu tegang-tegangi, Pak. Cara orang sakit ngono kritis. Perlawanan luar biasa. Kalau sudah menginjak 2014, ini sondok pena sampai sekarang. Artinya banyak ulama-ulama, kiai-kiai akhirat yang berani bermunculan, baik secara umum di majelis maupun secara umum di medsos. Tapi siap-siaplah pertentangannya kuat juga gitu loh. Kami sebetulnya tidak mencari permusuhan, enggak. Itu bentuk kasih sayang Allah terhadap rohaniyahmu, yang rohaniyahmu selama ini kau tidak menyadari kalau tertipu oleh nafsu. Lewat bersukaria terus rohaniyah terhadap kesenangan dunia. Didatangkan ajaran Rasulullah itulah untuk membebaskan dirimu, ya. Membebaskan rohaniyahmu dari cengkraman hawa nafsu. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan bagi siapapun ikut maupun tidak ikut dengan ajaran Rasulullah ini. Ajaran yang bagaimana?
qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Oke. Jadi tetap Pak sampai pada Allah. Apalagi yang sudah wasilun. Nah, sing salikun aja nyampe kok apa maneh. Cuman nyampainya diteruskan ketika saat dia pindah alam. Ya, pindah alam. Ini alam muhadoroh, alam mukasyafah menuju alam musyahadah. Oke, ada lagi?